Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Yang sering Ustadz lihat AC itu selalu hidup ghurfah 1 sama ghurfah 2. Ghurfatul ula wa ghurfatus tsaniyah. Ya. Ghurfatus tsaniyah fi shabah. Ya, ra'aitu fi shabah. Muskilah aja. Sama ghurfah 1 tuh di 3-4 kalian saya lihat itu AC-nya nyala. Ghurfah siapa ghurfah 1 ini? Sawir 1 2, Fahri 3, Zaki 4, Fauzan. Ini gimana ini? Tuh 3-4 kalian saya lihat. Mau dihukum udah capek, ngambil udah capek, kayak apa gitu. Ya, sekarang kita pengen lanjut ya tentang kemarin tentang bahas masdar mim ya. Masdar mim, sekarang kita belajar tentang isim fa'il. Isim fa'il ya. Isim fa'il. Apa itu isim fa'il kemarin? Isim yang bermakna pelaku. Isim yang bermakna pelaku. Contohnya, khaliqu kulli syai'. Ada isim fa'il di sini? Yang mana? Khaliq. Berarti artinya apa khaliq di sini? Pencipta. Contohnya apa? Wa huwa bariun. Wa huwa bari. Ada isim fa'il di sini? Yaitu bari. Apa itu bari? Pemula, yang mengawali, pengawali sesuatu. Dulu semuanya tidak ada yang mengawalinya. Siapa yang mengawalinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa bari. Allah adalah bari. Wahuwa badi', misalnya. Allah itu badi'. Badi' ada isim fa'il di sini? Apa dia badi'? Yang ingin ahli bid'ah. Bid'ah. Apalagi bid'ah itu artinya yang berkreasi. Dia yang berkreasi. Allah itu badi', yang berkreasi dan seterusnya. Ini sebutan isim fa'il. Tapi isim fa'il itu nanti mempunyai 2 kaidah ya. Gampang aja. Pertama, isim fa'il ya pada fi'il tsulasi mujarrad. Yang kedua, pada pada fi'il tsulasi mazid. Kalau fi'il tsulasi mujarrad, apa fi'il tsulasi mujarrad kemarin udah sering tak ulangin? Fi'il yang 3 huruf, tidak ada tambahannya. Maka nanti dia mempunyai kaidah cuma 1, wazannya fa'ilun. Cuma ini doang kaidahnya. Fa'ilun. Kalau fi'il tsulasinya doroba, berarti ribun. Artinya adalah siapa artinya? Pemukul. Kalau khalaqo berarti khaliqun. Artinya adalah pencipta.
perusak misalnya. Pasada, pasit, ya. Sidun, perusak. Apalagi contohnya? Pasada, kotala, kotil, kotilun artinya adalah ada monokotil, ada dikotil, kotil, apalagi yang lain? Melihat, nadoro, berarti nadirun. Apa berarti? Melihat. Nah, dan seterusnya 2, 4, 5 banyak contohnya kita, tinggal dikiaskan aja. Makanya ketika kita ngapal sesuatu fi'il di dalam komus, kita udah kebayang isim fa'ilnya, udah kebayang isim masdarnya, udah kebayang, apalagi ya isim masdar mimnya, masdar aslinya udah kebayang semua. Nah ini yang disebut dengan apa? Isim fa'il. 6 aja lah contohnya. Yang lain, menulis, kataba, menulis, katibun, penulis. Dijalankan dalam bahasa Arab itu katib itu artinya apa? Sekretaris. Nomor 7 aja lah, karena nomor 7 itu keramat. 7 itu keramat. Ya kemarin kalah Real Madrid lawan Liverpool 1-0. Ya, karena nomor 7-nya nggak main. Siapa nomor 7? Siapa nomor 7 sekarang? Vinicius ya. Vinicius ya. Dia tuh egois itu pemainnya tuh. Kataba, katibun. Satu lagi 7 biar pas. Kalau 10 kebanyakan. Ya, syariba. Artinya apa syaribah? Meminum. Berarti peminum syarib. Ribun. Peminum. Tapi aneh juga, syarib itu juga artinya apa? Yang pernah sampai jilid 2, yang habis jilid 2, syarib juga diartikan apa? Apa yang namanya ini? Kumis. Pernah Ustaz tanya ke Ustaznya Ustaz. Loh kenapa kok bisa kumis itu syarib? Karena pas kita minum, biasanya ikut dia minum. Coba yang tebel ininya, kalau minum, pasti ini. Biasa polisi India, lihat aja. Polisi India itu, ini pasti harus ini, harus naik. Ya, itu asal kan apa? Syaribut. Tapi artinya syaribut itu peminum. Pemakan berarti akil. Ada di sini hafiz, penjaga, hafadho, menjaga, hafiz, penjaga, fadil berarti apa fadil? Fadola artinya apa fadola? Memberikan kelebihan. Berarti orang yang memberikan kelebihan. Fadil. Berarti dia punya banyak faedah nanti hidupnya. Fatih. Ya, Al-Fat. Al-Fat enggak ada ya. Al-Fath itu pembukaan artinya. Al-Fath pembukaan. Dia aja yang buka. Nyetak gol, Ustadz yang buka lah. Ya, siapa di sini yang isim fa'il namanya? Wahid. Apa wahid? Wahid yang menyatukan. Enggak, wahid kan satu. Wahid penyatu. Ya nyatu dia berarti dimanapun dia hidup nyatu. Berarti kayak bunglon. Nah, di mana berada? Nah, Fauzan bukan. Farash apalagi. Farid, faroda artinya menyendiri. Farid orang yang menyendiri. Mana si Farid ini? Iya, yang menyendiri. Dia tuh berarti introvert. Makanya orang introvert itu enggak kayak Farid bukan introvert, bukannya aja ekstrovert itu. Ekstrovert itu orang yang
suka di luar, nggak suka di dalam. Orang ekstrovert. Dia itu suka kayak suka keluar lah gitu. Itu orang ekstrovert. Kalau di dalam itu kayak di penjara. Lagi di pondok, udah kayak di penjara orang ekstrovert itu. Nah, kalau introvert, dia suka di dalam, di luar tuh kayak nggak nyaman, kayak nggak bisa napas. Gitu. Makanya Ustadz kalau jalan-jalan, seindah apapun pantai, kalau rame, Ustadz nggak tertarik. Mau dia namanya pantai yang terkenal di Lombok itu Mandalika, kemudian Singgigi. Ustadz pernah ketika itu pergi ke Gili Trawangan, itu disebut dengan pulau yang paling indah kayak di Indonesia, Gili Trawangan. Ustadz ke sana, ya Allah, itu kayak bukan Indonesia, itu Eropa. Karena 95% penduduknya ya orang-orang Eropa aja isinya di situ. Orang Indonesia, iya ada orang Indonesia tuh, saking gitunya gitu, saking lantanya di sana. Semua boleh. Ustaz nggak tertarik, kenapa? Banyak banget ini manusia. Nah, Ustaz tertarik tuh ke tengah hutan. Eropa tuh kayak itu, setengah hutan menyendiri sambil tadabur alam. Nah, makanya orang introvert itu suka naik gunung. Kalau Farid kayaknya sukanya ya keramaian gitu. Yang introvert di sini kayak Ihsan gitu. Rame dia sesak napas gitu, kayak pengen balik kampung aja, ayo cepetan lah, kapan kita pulang nih, kapan nah, gitu orang ini introvert. Nah seterusnya ya, ini pesan pembahasannya Ustadz udah nyoba ya biar nggak teralihkan. Nah kemudian kalau fi'il sulasi mazid, gimana cara membuat isim fa'ilnya, ini ada agak ribet dikit. Sebelum itu apa fi'il sulasi mazid kemarin ya? Fi'il artinya adalah pekerjaan, berarti fi'il 3 huruf yang ada tambahannya. Yang ke-9 yang kemarin itu loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat kalau fi'il sulasi mazid cuma 9, nggak ada yang lain. Berarti 10-nya bid'ah. Cuma 9, nggak ada yang lain. Saya menemukan Ustadz, fi'il sulasi mazid itu ada 15. Nah, berarti itu apa? Ahli neraka gitu. Kan kalau bid'atin dola lah, kalau dolatin pinar, berarti dia tuh ini ya, itu cuma apa bahasanya jokes, candaan. Pertama, ingat sebelum itu ya, fi'il sulasi mazid nanti dia mempunyai kaidah agak panjang kaidahnya. Tulis di mana ya, ntar dulu. Sini. 1, 2, 3. Kaidahnya adalah sini kaidahnya. Ditambahkan mim pada fi'il mudhoreknya lalu didomahkan awalnya dan kasroh sebelum akhir. Loh panjang tak? Gampang, nanti itu contohnya salah dengar. Ditambahkan mim pada fi'il mudhoreknya, lalu didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Kita kasih contoh ya. Yang pertama yang terkenal kemarin saya sebutkan fa'ala ya. Fa'ala fi'il mudhoreknya apa? Harus kita buat dia fi'il mudhorek. Yufa'ilu. Maka nanti isim fa'ilnya adalah sama kaidahnya ditambahkan mim pada fi'il mudhoreknya. Kita buat fi'il mudhorek dulu. Yufa'ilu. Ditambahkan mim pada fi'il mudhoreknya. Nah, di sini ada ini sedikit lupa. Lalu ya-nya dihilangkan. Setelah kita tambahkan fi'il mudhari seperti ini, ya-nya kita bantai. Serem kali tapi bantai. Berarti tinggal apa? Fa'ilu. Kemudian ditambahkan mim. Set. Ingat udah ditambahkan mim nih, berarti bacanya apa? Mufa'il. Ya. Setelah ditambahkan mim apa? Lalu didomahkan awalnya, berarti fa dan kasrohkan sebelum akhir.
sebelum akhir dari fi'il mudhari ini apa? Ain. Ya berarti ainnya kasroh. Berarti nggak usah, karena udah kasroh, ya udah nggak usah diapa-apakan. Berarti isim fa'il dari fa'ala yufa'ilu adalah mufa'ilun. Nah, karena dia adalah isim, tanda isim itu tanwin. Mufa'ilun. Nah, kurang ngerti tak? Kita lanjut. Af'ala. Af'ala. Yufilu ya. Yufilu. Nah, ini kaidahnya. Pertama, kita buat fi'il mudhari'nya. Setelah itu kita bantu ya-nya, kasih mim. Nah, mimnya kita kasih dhammah. Berarti muf'ilun. Nah. Paham di sini? Atau bahasa lainnya lah ya. Ya-nya aja dihilangkan ini. Selesai. Ya-nya ganti mim. Yufa'ilu menjadi mufa'ilun. Yuf'ilu menjadi muf'ilun. Nah, gitu aja. Berarti ya-nya diganti menjadi mim. Apalagi contohnya di sini. Fa'ala, af'ala, fa'ala. Fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Ah, ya-nya diganti menjadi mim, berarti mufa. Oh, ini lebih gampang lagi keadaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dikumullah ya. Mufa'ilun ya. Fa'ala yufa'ilu tinggal gantikan ya saja. Ini kaidah yang usang berarti udah ya. Kaidah yang usang. Ditambahkan pada mudhari'nya panjang kali, padahal hasil akhirnya apa? Ya diganti dengan mim. Ada selesai. Mufa'ilun. Tafa'ala. Tafa'ala. Mungkin mudhari'nya apa? Tafa'ala. Ya tafa'alu. Berarti isim fa'ilnya mutafa'ilun. Mutafa'il. Tafa'ala. Tafa'ala. Fil mudhari'nya ya tafa'ilu. Nah, maka nanti isim fa'ilnya adalah mutafa'ilun. Lanjut tat. Oke. Ibta'ala. Fil mudhari'nya apa ibta'ala? Yafta'ilu. Berarti isim fa'ilnya adalah apa? Ibta'ala. Ibta'ala berarti mufta'ilun. Infa'ala. Infa'ala. Yanfa'ilu. Berarti munfa'il. Oke, kemudian yang ke-8 sebelum akhir. Nah, ini yang paling agak berat ini ya. If'alla. Yaf'allu. Nah, berarti di sini apa? Nah, khusus untuk yang ke-8 ini, sebelum akhirnya itu tetap fathah mengikuti ini. Karena ini kan infa'ala yang fa'ilu. Kalau if'alla yaf'allu, cuma dia yang fathah. Berarti isim fa'ilnya adalah muf'alun. Alun. Terakhir istaf'ala yastaf'ilu. Apa? Mustaf'il. Gampang kan? Gampang lah. Fil sulsi mujarrad tinggal dibuat jadi fa'ilun. Kalau yang ini tinggal diubah
iya-nya selesai. Nah, seperti ini. Jadi fa'ala mufa'il, af'ala muf'il, fa'ala mufa'il, tafa'ala mutafa'il, tafa'ala mutafa'il, ibta'ala mufta'il, infa'ala munfa'il, dan seterusnya. Istaf'ala mustaf'il. Itu sebutan isim fa'il. Kemarin di nahu udah nyampe fa'il enggak? Belum nyampe fa'il. Gitu, Mas. Itu saja dulu. Ustadz punya 3-4 pulpen di sini. Tiba hilang aja dia. Ini nggak tahu siapa yang punya pulpen ini. Di sini. Aya'idukum. Oke. Udah? Ini sangat penting ya, isim fa'il. Jadi pas antum lagi bicara menggunakan bahasa Arab itu enak ketika kita menggunakan fa'il. Jadi kita nggak usah ngapal lagi apa bahasanya penulis, apa bahasa Arabnya tulisan. Tinggal lihat aja fi'il madinya. Oh, fi'il madinya adalah begini. Ah, tinggal apa aja. Penulis atau misalnya apa? Orang fotografer itu apa bahasa Arabnya ya? Nah, kan gitu. Fotografer. Kalau fotografer itu kan bahasa kita orang yang memfoto. Iya, orang yang memfoto kan, yang ini. Fotografer itu apa? Orang yang memfoto pengertiannya. Berarti bahasa Arab dari memfoto adalah sawwaro yusawwiru. Berarti orang yang memfoto namanya musawwir. Musawwir, orang yang memfoto. Orang yang merekam. Musawwir. Musajil, orang yang mendaftar. Kan sajalah mendaftar, orang yang mendaftar musajil. Merekam. Sawwaro yusawwir. Itu menggambar sama merekam sama. Sajalah itu artinya ya bisa juga merekam, tapi yang paling ini itu mendaftar. Kemarin hari Ahad Ustadz ikut daurah tuh 5 jam. Nanti Ustadz matiin kamera, nggak tahan ketiduran. Syekhnya lama kali di program apa jadwalnya 3 jam, ternyata 5 jam, masya Allah. Ngambil sanad ini SBA, sarjana bahasa Arab, sama apa SBA CMBA. Itu gelar itu SBA SCMBA. Nah, itu daurah kemarin, masya Allah, sambil nyimak di motor. Yang penting nyimak kan. Beliau mengatakan Syekh itu luar biasa, beliau orang Mesir. Syekh itu mengatakan di Al-Fatihah itu sangat penting, luar biasa. Al-Fatihah itu di sana dikatakan apa bedanya orang Islam, Kristen, dan juga orang Yahudi. Apa bedanya, Syekh? Kalau orang Yahudi itu dia itu cuma ngerti lafaz. Dia itu ngerti lafaz ucapannya itu dia ngerti.
Oh ini menjadi Pak Il, ini menjadi ini, menjadi orang ya Yahudi. Orang Kristen dia nggak ngerti apa-apa. Bener, orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Dia baca kitab aja nggak ngerti. Belum tentu. Itu tanya orang Toraja kitabnya dia nggak ngerti juga. Pendeta aja dia baca nggak ngerti, nggak baca juga. Karena orang Kristen itu dianggap apa? Dolim. Nah kalau orang Islam itu harus pertama untuk membedakan kita dengan orang Yahudi dan Nasrani, tidak hanya kita menghafalkan lafaz kata Syekh itu, tidak hanya kita menghafalkan matan, akan tetapi memahami dan juga mentadaburi. Itu kekurangan kita ya Mas. Memahami dan mentadaburi. Mana lebih berat, memahami apa mentadaburi? Mentadaburi. Orang yang sudah mampu mentadaburi Al-Quran itu Masya Allah ya, itu agak berat mentadaburi Quran itu. Harus butuh mursyid. Bisa dengan sedikit kita bisa mentadaburi Al-Quran dengan kita baca-baca, tapi berat kalau kita pengen memahaminya sangat tinggi. Tadabur itu harus mursyid. Mursyid itu apa bahasanya? Gaib ya. Kita harus punya gaib, guru mursyid. Dan guru mursyid itu nggak sembarangan ya. Guru mursyid itu tidak sembarangan. Agak berat ya dari guru mursyid. Mursyid Ustadz kemarin meninggal, mertuanya Ustadz Ari. Mertuanya Ustadz Ari. Beliau itu kita disuruh ngolah hati. Saat itu habis Isya kita ke sana. Assalamualaikum Pak Kiai. Nah, kita ngelola ini afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kita pelajari, kemudian wafi anfusikum afala tubsirun. Itu aja yang kita kaji tuh. Wafi anfusikum afala tubsirun. Surah apa itu? Surah Az-Zariyat. Wafi anfusikum afala tubsirun. Itu kita kaji lama, Masya Allah. Sampai kita mengetahui banyak hal. Wafi anfusikum afala tubsirun itu. Masya Allah. Sampai jam 2, jam 3 itu nggak kerasa. Jam 2, 3 malam. Itu nggak kerasa. Pas kita ke rumah beliau itu kayak rasanya kita surga itu deket. Pas keluar, kayak mau masuk neraka aja. Kenapa? Lo keluarnya banyak lady-lady ke Jakarta, dari Jakarta kan. Apalagi jam segitu itu rawan itu. Bang, tinggal saya belum laku bang. Wa iyadu billah itu. Lalu kita baru udah selesai mencucikan hati, jiwa, Masya Allah, udah bawaannya udah pengen nangis. Iya, itu tantangannya di mondok di Jakarta ya itu. Tantangan besar, berat, besar. Dan nggak bisa antum menghindar pakai motor. Menghindar, tabraklah sama ini. Itu. Mau tidak mau antum apa? Nah gitu. Mau tidak mau antum. Iya, antum masa memakai motor begini? Astagfirullahaladzim, gedung tasor. Iya. Tabrak antum. Ya, itu plus minusnya di Jakarta. Ya. Kalau di Jakarta itu plusnya kita banyak guru di sana. Guru itu banyak yang kalau kita miskin kita nggak banyak ngeluarin uang lah gitu. Termasuk ustadz itu disebut dengan santri udah miskin kiri. Berlipat-lipat gitu, udah miskin kiri. Jadi ustadz nyari ilmunya tuh gitu, kayak mengembara seantero Jakarta gitu. Nyari ustadz itu ahli ini, ahli paroid, ilmu waris. Tak tanya-tanya ternyata gratis, langsung ke guru-guru itu ajarin. Ustadz itu ahli ini di pondok itu belajar nahwu sorof gratis. Nah, jika kata-kata gratis itu udah kayak apa ya, tertanam gitu. Gratis ya, bener gratis. Masuk aja tuh. Nah, gratis, Masya Allah. Makanya Ustadz di pondok di Jakarta itu nggak pernah bayar. Kenapa? Ya, nyari yang gratis. Ya, antum nyari di pondok mana yang nggak gratis? Banyak di Jakarta gratis banyak. Yang berkualitas lagi. Banyak yang gratis berkualitas. Karena sana banyak orang-orang pensiunan, misalnya kayak di pondok Ustadz namanya Sun Center. Itu pemiliknya pensiunan Pertamina. Direktur Pertamina pensiunannya, bukan beliaunya yang ngajar, tapi yang punya pondok. Hanya didatangkan Ustadz yang besar-besar gitu ngajar di sana gratis. Ya Mas, ya kayak ASK gitu. Nah, seperti itu. Ya itu kalau di sini mungkin apa? Setelah kita belajar mungkin semana nggak ada di sini, hutan semua. Ya. Yang anda takut itu begal, tapi alhamdulillah ya. Karena saya tuh trauma di Jakarta itu kalau udah jalan kayak gitu, yang ke atas itu udah motor kepala pun bisa hilang. Iya, kepala pun bisa hilang. Saking beratnya itu di Jakarta. Ujian iman itu besar berat. Itu di Jakarta. Makanya orang hidup di Jakarta itu bukan orang sembarangan sebenarnya ya.
Makanya kalau melatih iman itu ya di sana. Kalau di sini latih iman gimana cari latih iman? Bisa latih iman itu untuk tantangan beratnya itu. Di sini ibu-ibunya pakai jilbab, apalagi orang Cinanya jarang keluar. Itu antum pun jarang keluar. Ya, seperti itu. Ya, ini ya untuk pelajaran hari ini. Kita lanjut ya, kita praktik. Kita buka Al-Quran. Surah Al-Mu'minun ini yang banyak simpan. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai seterusnya. Udah ketemu? Al-Mu'minun halaman 342 Mushaf Usmani. Mushaf Usmani halaman 342. Emang ada bukan Mushaf Usmani? Ada. Ada di sini. Dulu di Lombok itu waktu Ustaz kecil, itu saya nggak kenal namanya Mushaf Usmani. Yang saya kenal itu Mushaf apa namanya itu? Yang itu loh, yang nggak ada, misalnya nih nggak ada titiknya di sini. Kita lanjut pas ngaji. Ada pernah ketemu kayak gitu? Misalnya walaqad khalaqna fawqakum. Nah, kayak gitu loh. Ada nemu? Ya, 18 baris. Ustaz, malah ini nggak pernah saya kenal. Kalau Ustaz baca Quran pun nggak pernah pakai ini. Tapi setelah hafal Quran nggak bisa pakai itu. Bukan nggak bisa, nggak berat pakai Quran itu. Pakainya yang ini. Ya, Usmani. 432 orang ketemu wajah tuh. Ya, kita baca. Qad aflahal mu'minun, ada simpain dari sana. Apa itu? Mukmin. Itu berasal dari fi'il madhi apa? Amana yu'minu. Ingat kalau yu'minu berarti dikasih mim jadi mu'min. Sebenarnya benar itu mu'min. Tapi karena banyak orang beriman sehingga ditambahkan waw dan nun. Mu'minun. Sebenarnya simpanan ya mukmin itu mukminun. Tapi kenapa baca mukminun? Karena banyak orang beriman disebut dengan mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim. Udah nyampe di nahwu. Jamak mudzakkar salim ini tinggal tambah waw dan nun ketika dia rofa, ketika dia nasab dan juga ketika dia jar ditambahkan ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh aflaha, telah beruntung. Siapa yang beruntung? Mukminun. Berarti mukminun itu artinya adalah orang yang beriman. Ingat kan? Orang yang beriman. Maksudnya orang pelakunya itu dia yang beriman. Nah, sebenarnya di sini Pak. Kalau dia pakai jamak mudzakkar salim berarti orang-orang. Sungguh telah beruntung. Siapa beruntung? Orang-orang. Ya. Kenapa orang-orang? Karena pakai mudzakkar salim mukminun. Lanjutkan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada sanad fa'il? Apa? Berarti apa khashi'un artinya? Orang yang khusyuk. Ya. Tapi karena pakai jamak mudzakkar salim di sana berarti orang-orang yang khusyuk. Beruntunglah orang-orang yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ada isim fa'il di sana? Apa? Mu'ridun. Itu fi'ilnya apa? Apa? A'rada. Yu'ridu. Ingat yu'ridu di ianya dibante, dirasafal sama mim, di mu'rid. Yang benarlah mu'rid. Karena itu banyak orang-orang yang menjauhkan diri, berarti bukan waw dan nun. Mu'ridun. Ya, ini orang-orang yang ciri-ciri orang yang masuk surga Firdaus ini ya. Kalau orang Kristen namanya Firdaus. Kalau kita Firdaus. Ya. Jadi di keyakinan mereka di kitab Injil dikatakan Nabi Isa alias Yesus itu naik ke surga Firdaus. Ya, mereka mengakui ada namanya surga paling tertinggi namanya surga Firdaus. Ya, kalau kita Firdaus. Ada juga surga Aden katanya, surga Aden. Kalau kita surga Aden. Cuma beda-bedanya aja, beda-beda kata doang. Karena dari Yahudi, Kristen, Islam itu sama, Tuhannya sama.
Bahkan di kitab Injil apa katanya? Ketika Allah, tulisannya apa Allah di sana? Allah. Tulisannya itu Allah. Cek di kitab Taurat Injil itu. Allah itu ALLAH. Sama tulisan itu sama. Tuhan dari orang Kristen ya itu ALLAH. Tapi mereka bacanya apa? Allah. Tapi mereka gengsi mengatakan Tuhannya kita itu sama dengan Tuhan orang Islam. Padahal sama. Kristen, Yahudi, Islam itu sama, akarnya sama. Ya, seperti itu. Tapi bedanya ada yang menyekutukan, ada yang tidak. Bayangin aja Allah punya anak, dia bilang wa'iyatubillah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ada ini ya? Itulah fa'il. Berarti orang yang melakukan. Dan orang-orang yang mereka untuk zakat mereka fa'ilun, mereka melakukan. Ya, melakukan artinya. Tapi mungkin diterjemahkan di sana menunaikan. Zakat itu harus ditunaikan, wajib ditunaikan. Berapa persen? 10%. 10% nggak zakat? Ayo, berapa persen masa zakat? Loh, ini wajib kita belajar zakat. Nah, makanya penting bikin itu. 2,5 atau 10%. Ya, di kita itu 2,5% bagi zakat penghasilan. Si Pari punya gaji, nah itu zakatnya 2,5% karena dia penghasilan. Zakat dagang, si Sayyid dagang apa? Dagang telur, kemudian mie, tempe, tahu, bacem. Nah, keuntungan dia itu nanti zakatnya 2,5%. Kalau si Faras jadi petani 10%. Ya, ada yang 5%, ada yang 10%. Kalau si Faras itu airnya itu tidak dibeli, maksudnya itu tinggal alirin dari sungai, itu 10% zakatnya. Berarti kalau 1 ton, 10 ton si Faras dapat beras, maka 1 tonnya di zakat. Banyak banget, Tat. Emang kayak gitu kita beragama. Enak kali orang miskin katanya. Saya yang kerja dia dapat ininya. Ente mau jadi orang miskin? Ya enggak juga sih. Ya benar, kelihatannya banyak banget 10%. Kalau dia tuh airannya itu berbayar, berapa zakatnya 5%. Barang tambang, nih BMS, tambang apa nikel, itu berapa persen? 1/5-nya di zakat. Berapa 1/5? 20%. Zakatnya 20%. Barang tambang itu zakatnya 20%. Kemudian si Fatahillah nemuin emas di rumahnya. Jangan diumumin. Kalau diumumin ditangkap, Pak, di sini. Karena itu punya negara. Ya. Kalau emas, perak, nikel, semua itu milik negara. Nah, kalau ganja ada di rumah miliknya si Fatahillah, ditangkap. Tapi kalau yang di rumahnya maksud rumah itu di tanahnya gitu loh. Di tanah itu pas gali-gali sumur, nemu emas, jangan diumumin. Wih, saya dapat emas di sana. Nah, terus semua pemerintah ditangkap si Fatahillah. Kenapa? Emas itu milik negara, tidak berhak si Fatahillah itu untuk mengambilnya. Itu kan buat korupsi kan enak tuh emasnya buat korupsi. Itu makanya orang dapat emas jangan diumumkan, nanti diambil sama negara. Karena itu milik negara semua. Air dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar, air, bumi, semuanya itu dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu teorinya. Faktanya, siapa yang diuntungkan? Ya, seperti itu. Kemudian, yaitu zakat ya. Tapi zakat itu bagi menjadi 2, zakat mal sama zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu 2,5%. Kalau zakat mal itu yang tadi itu zakat mal. Tambang, penghasilan, padi, kemudian buah-buahan itu dizakatin. Makanya kita itu belajar fikih itu sangat penting. Wajib belajar fikih. Kalau si Kahfi mau jadi pedagang, wajib belajar fikih dagang. Wajib belajar fikih dagang. Kalau si Fauzan pengen nikah, wajib belajar fikih nikah. Jangan cuma nikah aja lah yuk. Belajar fikihnya, aduh gampang itu. Iya, nanti istrinya lagi haid, lanjut terus gitu. Ini yang masih ngajinya ya terus. Kan ngajinya dilarang.
Kan ngaji dilarang waktu haid. Iya, bedanya. Iya kan ketika haid dilarang ngaji, lanjut aja dia ngaji. Gitu. Belajar fikihnya dulu. Orang Kristen ada juga zakatnya orang Kristen berapa persen? 10%. Mereka sebutnya perpuluhan. Kalau mereka itu nggak ada istilahnya zakat mal, zakat nih. Tapi dia setiap tahun itu harus di setor 10% kepada gereja. Nah, itu harus orang Yahudi juga gitu. Orang Yahudi juga 10%. 10% zakatnya. Makanya 10% itu dikumpulkan karena orang Kristen banyak di dunia ini yang banyak kaya-kaya, Elon Musk, siapa lagi, Mark Zuckerberg, pemilik Facebook dan seterusnya. Itu dikumpulkan uangnya 10%, banyak berapa banyak uang di gereja itu digunakan untuk menjadi misionaris itu. Untuk dakwah ke lu, ngasih dia apa? Nasi kotak, mie sedap, Indomie, yang murtad gitu. Itu. Modalnya banyak kalau mereka, kita modalnya berapa untuk dakwah? Itu makanya kalau dari orang Islam itu dakwahnya lillahi ta'ala ya, ikhlas. Bayangin aja kalau orang Islam nggak ikhlas, siapa yang mau dakwah? Gitu. Kalau mereka itu dibayar langsung, bayangnya 10%. Seluruh orang Kristen sedunia ini belajar 10%, berapa triliun itu duitnya gereja. Tinggal dikasih aja, dia mau murtad apa tidak? Kalau murtad kasih duit. Gitu. Itu kalau imannya lemah. Kan banyak orang yang masuk Kristen gara-gara itu. Di Sukabumi itu ada satu desa masuk Kristen. Di Sukabumi. Atau kenapa? Pas terjadi bencana gempa bumi, orang-orang Islam itu ada yang membantu. Yang membantu siapa? Pendeta. Membantu mereka mie, dikasih ini, kasih rumah, sini. Loh kok dia peduli sama kita, masuk itulah katanya. Gitu. Lanjut. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang li furujihim, apa furuj itu? Farji, kemaluan mereka. Hafizun, mereka menjaganya. Ada isim fa'il di sini? Apa? Hafiz, penjaga. Dia itu penjaganya. Mereka itu penjaga kemaluan mereka. Loh, maksudnya gimana kok dijaga kemaluan? Ya, dari zina dan juga dari onani, atau bahasa lainnya itu masturbasi. Itu dua-duanya haram. Zina haram, masturbasi dengan tangan sendiri haram. Ya. Jadi kalau tangan istri gimana? Yang bisa dibahas di sini. Walladzina hum li furujihim hafizun, penjaga ya. Kemaluan mereka jaga. Kecuali illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka. Berarti kalau istri mereka kemaluannya tidak usah dijaga. Au ma malakat aimanuhum, atau budak hamba sahaya mereka. Budak itu boleh. Makanya pernah Ustaz nanya, saran Ustaz masih belum dapat kepuasan jawabannya. Di zaman Rasul sebelum Fathu Mekah, nikah mut'ah itu sah, halal. Nikah mut'ah itu sah sebelum Fathu Mekah. Tahu Fathu Mekah? Ketika pembebasan Mekah. Itu halal. Nikah mut'ah itu kayak, saya terima nikahnya si Fatimah dengan mahar 500 juta selama 5 hari tunai. Itu namanya nikah mut'ah. Nikah kontrak. Ditentukan harinya. Saya nikah dengan dia itu semalam saja, sah. Itu sebelum Fathu Mekah halal. Nah, maka Ustaz pernah nanya ke seorang dokter, Pak Dokter, kenapa di zaman Rasul pertama wanita udah menutup aurat semuanya, nggak ada kita ngeliat wanita di zaman Rasul gitu loh, saking ininya, semuanya tertutup pertama. Kedua ada budak di sana, sehingga ketika naik syahwat, pertama syahwat di zaman itu sulit naik. Kenapa? Nggak ada godaannya, sahih? Nggak ada yang merasa untuk keadilan itu tegak gitu. Itu. Kemudian ketika dia tegak keadilan itu ada budak. Tadi gitu ngerti nggak maksudnya? Ada budak ketika itu sehingga bisa melampiaskannya itu ada budak. Kemudian yang ketiga itu di sana itu ada Rasul zaman itu. Sehingga untuk menundukkan pandangan itu sangat gampang. Zaman sekarang budak udah tidak ada. Kemudian wanita nggak usah ditanya.
Apalagi ustadz banyak yang nggak bener, gitu. Masih yang menceramahkan tentang itu. Jadi 3 double cobaan antum, wahai para jomblower. Cobaan antum besar. Antum nonton media sosial, ayo. Antum nonton ceramahnya Ustaz Abdul Somad, iklannya apa? Gitu. Enggak, iklannya apa? Nonton Ustaz Khalid Basrama, iklannya apa? Enggak bisa diatur, itu YouTube yang punya masalahnya. Oh, enggak bisa. Bisa enggak iklannya Pak YouTube tentang ini aja, tentang sholawat? Enggak bisa. YouTube miliknya orang Yahudi. Iya, antum nonton Ustaz Piranda, iklannya apa? Iklan sabun. Nah, di YouTube, enggak percaya, cek aja di YouTube. Gitu. Itu cobaannya berat. Udah cobaan antum silih ganti, enggak ada budak. Nah, gitu. Sehingga gimana caranya? Nah, itu Ustaz tanyain. Kok gimana cara untuk mengatasi hal itu? Mau menikah nggak ada panai. Dan lengkap penderitaan. Iya, udah mau nikah nggak ada panai, nggak nikah. Begitu banyak cobaannya. Ustaz tanya ke seorang dokter. Jawab dulu muter. Ustaz belum puas jawaban itu. Dan nikah mut'ah nggak ada, sedangkan di zaman Rasul ada nikah mut'ah, ada kemudian wanita menutup aurat, budak ada, lengkap di sana untuk mengalihkan nafsu itu. Nah, sekarang budak nggak ada, nikah mut'ah nggak ada, kemudian banyak untuk hal untuk merangsang syahwat seperti itu. Ya makanya kita disunahkan puasa ya. Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj fa man lam yastati' alaihi bis siyam. Nah, kalau tidak mampu menikah maka berpuasa. Puasa. Ustaz sudah puasa Senin Kamis tapi tetap tegak keadilan. Puasa Daud. Ya. Keadilan selalu tegak, puasa Daud. Saya udah puasa Daud tak sejam makan sejam enggak. Itu bukan Daud. Sehari makan sehari enggak, oh gitu ya. Kirain sejam makan sejam enggak. Itu bukan Daud. Udah, tapi tetap keadilan itu tegak terus. Gimana dong? Puasa dahar. Tahu puasa dahar? Puasa setiap hari. Tetap. Nah, berarti emang nggak tahu deh itu, angkat tangan. Udah dahar ya, jadi dah nggak tahu. Ada santri di Bukaka dulu, dia puasa Daud. Luar biasa puasanya. Tuh, tanya, loh kenapa dia puasa Daud? Ini. Sunnah pertama, kedua untuk melemahkan syahwat. Oh, masya Allah, lanjutkan. Nah, tapi dia makannya di kodok. Makannya di kodok. Jadi makan siang itu disimpan, ditaruh di buka plus makan malam. Jadi sama aja bohong jadinya. Dia puasa Daud makannya sama, anggaplah makannya sekilo sehari. Dia puasa nggak puasa makannya sekilo. Apa bedanya? Tetap aja keadaan itu selalu. Nah, ya ini tadi ya. Kecuali kepada istri-istri mereka, auma malakat aymanuhum, atau kepada budak mereka. Fa innahum ghairu malumin. Ada disimpan di sini? Enggak ada ya. Disimpan tidak ada. Sehingga mereka tidak tercela, tidak dicela. Di sini semakul. Mereka tidak dicela. Orang yang melampiaskan nafsunya kepada istrinya atau kepada budaknya, udah nggak punya istri, nggak punya budak, terus mau nikah ada panennya. Makanya orang Sulawesi itu penderitaannya besar ya. Ya, jomblo-jombloan Bugis. Ya. Atau nikah suku aja lah, atau nikah sama suku yang lain. Kalimantan bisa tuh, Dayak. Tuh Dayak banyak Islam Dayak tuh. Orang Dayak atau orang Banjar. Orang Banjar masya Allah. Orang Banjar mirip bahasa Sunda. Faman ibtago waro'a dzalika, maka siapa ibtago mencari waro'a di belakang itu, maksudnya selain istri dan juga budaknya, dzalika faulaika humul adun, maka itulah orang-orang mereka itu adun. Ada Ismail di sini apa? Adun ya. Ada itu artinya melampaui batas. Adun offset. Nah, orang yang offset. Siapa yang melakukan itu maka dia itu offside. Maka siapa yang melampiaskan nafsunya bukan kepada istrinya atau kepada budaknya, dia melampiaskannya dengan selain keduanya, maka dia itu melampaui batas. Posisi kalau melampaui batas gimana, Tat? Berarti dia berdosa. Contohnya apa?
Ya sekarang itu lagi tren itu di Amerika sama di Jepang. Lagi tren, mereka tidak mau menikah. Makanya krisis populasi di sana. Krisis populasi. Orang punya itu nggak mau punya anak di Jepang sama di Amerika sekarang. Mereka apa? Beli boneka. Ustadz geleng-geleng kepala itu gimana ini? Kenapa? Udah menyimpang. Berarti dia menyimpang di sana. Dia pakai boneka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka itu li amanatihim, amanah-amanah mereka, wa ahdihim, dan juga janji mereka ra'un. Ada simbol di sini? Yaitu ra'un. Itu artinya ra'iun sebenarnya. Ra'iun. Apa arti ra'un itu? Pengembala ya, mengembalakannya. Ingat, ro'in itu pengembala. Maksudnya orang-orang yang mempunyai amanah dan juga janji, mereka mengembalakannya. Maksudnya itu menepatinya, menepati janji, ya, tidak khianat. Saya akan menumpas kejahatan di lu. Kalau saya jadi bupati lu, dia jadi ininya, gerbong kejahatannya, misalnya. Atau yang lagi viral sekarang, Gubernur Riau tangkap kemarin. Ya, itu yang paling malu itu siapa? Ustadz Abdul Somad. Kenapa beliau yang paling malu? Beliau mempromosikan. Apa kata beliau? Ini adalah orang yang sangat kaya dan tidak akan mungkin korupsi. Karena dia udah masa menjadi gubernur jadi orang kaya. Kemarin ditangkap. Ya, seperti itu. Padahal ada orang kaya. Emang uang itu, masya Allah ya. Apa yang dia cari lagi gitu loh, pengusaha-pengusaha ini. Ya, role mereka menjaga janji mereka. Saya janji sekarang itu, janji tinggal janji. IC Teru. Janji tinggal janji. Banyak sekarang, insya Allah saya akan kesana. Jadi insya Allah itu kata-kata apa sekarang? Kata-kata yang artinya tidak mau. Insya Allah saya kesana. Maksudnya insya Allah itu apa? Saya nggak akan kesana. Pakai Allah lagi dibilang. Kalau zaman dulu, zaman sahabat, insya Allah itu apa? Sesuatu udah yakin, pasti dia akan melakukan itu. Itu insya Allah. Kalau kita, insya Allah. Insya Allahnya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang mereka atas salat mereka itu yuhafizun. Mereka, di sini ada simpain enggak? Enggak ada ya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Kalau yuhafizun disimpainnya apa? Muhafil, mereka yang selalu atau saling menjaganya. Orang-orang selalu menjaga sholat. Sholat apa yang dijaga? Sholat wajib. Sholat wajib dijaga. Ulaika humul warisun. Itulah mereka orang-orang yang waris. Ada simpanan di sini? Apa? Waris. Itulah orang-orang yang pewaris. Itulah orang-orang yang pewaris. Mereka jadi pewaris. Gimana bahagianya kita ya, ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebagai pewaris surga Firdaus, surga Aden. Muhammad Putra, insya Allah pewaris surga Aden. Siddiq pewaris surga Ma'wa, insya Allah. Pemikirannya bidadari ya jadi. Terus Nopi akan mengoleksi Firdaus plus Aden plus Ma'wa. Dikasih pilihan. Mau Ma'wa, Aden, apa Firdaus? Pilih apa ya? Kayaknya ada teman saya gak masuk surga itu siapa ya? Oh situ. Dipanggil. Sini kan orang penghafal Quran kita ngasih siapa berapa orang? 7 apa 10 orang yang dikasih syafaat. Berarti ketika udah masuk surga 10, siapa yang dia ambil? Oh, teman saya lah situ. Siapa situ? Siapa sih itu? Saya juga lupa namanya, dia pelit kemarin jadi nggak kenal. Tapi saya kenal dia kemarin waktu di Silot itu dia lagi ngobrol sama saya. Tapi pas udah saya kencang-kencang lari, saya noleh belakang, nggak ada orangnya. Ternyata setelah saya lihat bawah, lah itu dia lagi. Lagi dipanggang namanya. Lah yang itulah Pak Ridwan, Malaikat Ridwan. Pak Malaikat Ridwan itu diambil. Oh gitu ya, siap. 86 ambil. Berarti ada 8. Siapa lagi? Oh itu kakek dari kakeknya saya.
Makanya penting kita nanti punya keturunan yang soleh. Kita nggak tahu nanti mungkin kita nggak masuk surga, tapi ada dari cucunya cucu kita. Dan nanti punya banyak koleksi syafaat, nanti bisa 10, bisa 20, dia udah hafal Quran, mati syahid lagi. Orang mati syahid Quran itu berapa? Kasih syafaat kepada orang keluarganya? 7 orang. Udah hafal Quran lagi dia, berarti berapa orang? 17. Enggak sih? Syafaat. Iya. Enggak tahu nanti dari kakeknya Hafiz, misalnya dia hafal 30 juz plus istiqomah, bukan 30 juz tok ya. 30 juz plus istiqomah sampai mati murojaah. Ini 30 juz habis wisuda apa? Shadaqallahul azim. Buat kalimat saya tidak akan ngaji lagi sampai mati. Nah, itu yang mau dikasih syafaat. Nah, malah hujatul alaih itu Quran yang datang masukkan dia ke neraka. Loh kok kata saya ngapalin di kemarin katanya. Oh ini nggak ngaji saya. Akhirnya masuk neraka. Ya, seperti itu. Kita nggak tahu. Kita mungkin antum di sini itu atau siapapun kita yang jadi orang soleh sekarang, boleh jadi itu adalah hasil dari doa dari kakek kita. Kalau nggak kakek kita, kakeknya dari kakek kita. Mungkin dia berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu, berdoa terus berdoa. Enggak dikabulin, anaknya ternyata maling misalnya. Terus cucunya jadi koruptor. Dan ada cucu dari cucunya itu menjadi ini seperti ini. Ya, alladzina yarithunal firdaus. Ya Allah, lah orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Mana indahnya surga firdaus ya? Surga yang paling atas, paling VIP. Ya. Jadi udah kalau udah kita nanti dapat tiket firdaus, berarti kita orang VIP. Orang VIP. Makanya kata Rasul kalau minta surga minta yang firdaus karena dia paling atas. Jadi ketika kita nggak masuk ke firdaus, ya masuk yang nih bawahnya firdaus surga Aden. Ini yang diminta yang surga paling bawah. Apa surga paling bawah? Allah alam. Ada surga itu banyak ya, tapi yang paling bawah Ustaz kurang tahu. Tapi urutannya itu firdaus, Aden, Ma'wa, kemudian seterusnya. Ini dia minta surga paling bawah. Enggak masuk surga dia, masuk lagi mana lagi dia? Pertengahan apa namanya pertengahan Al-A'raf. Itulah surah Al-A'raf itu tafsirannya orang yang amal buruk sama amal baiknya itu 50%, 50%. 50-50. Pas ditimbang sama malaikat, loh, gimana timbangannya? Kebaikannya 50 kilo, keburukannya 50 kilo. Gimana ini? Nah, dia masuk di Al-A'raf namanya. Dia diam di sebuah bukit di antara surga dan neraka itu, dia diam saja di sana menunggu keputusan apakah dia dimasukkan surga atau ke neraka. Nah, nunggu itu sakit loh, nunggu apalagi nunggu mau masuk surga atau masuk neraka. Gak tahu berapa tahun nunggunya. Ya, antum nunggu di sana aja di lapangan, nunggu antum Ustaz lagi nunggu antum aja siap-siap, itu capeknya. Nah, ini Al-A'raf. Tapi tetap orang Al-A'raf itu nanti dimasukkan surga. Orang Al-A'raf masuk ke surga. Nah, seperti itu. Semoga kita di sini itu termasuk dari dicatat oleh Allah sebagai orang yang penghuni dari surga Firdaus. Surga Firdaus ya. Makanya kalau Pak SK kayaknya PC beliau seperti itu. Saya bukan penghafal Quran, kata Pak SK, tapi belum pernah menghafal Quran. Pak SK, Pak Suhali Kala, anaknya Bapak Haji Kala, pemilik direktur BMS ini, itu pernah menghafal Quran. Di mana? Di Gontor. Di orang Gontor. Nah, Pak SK itu menghafal Quran, belum bilang apa? Saya cuma hafal juz amma. Dulu waktu di pondok juz amma doang. Nggak tahu udah sekarang kemana juz ammanya, kata Pak SK. Terus anak beliau Pak Habibudin, direktur ini, di atasnya Pak Alin, itu pernah Ustaz ke rumahnya, kita ngaji di sana. Ternyata beliau tuh pasnya juga ngajinya. Jadi langka kita menemukan anak pengusaha besar kaya raya itu pasnya ngaji itu jarang kita temukan. Anak beliau hebatnya ngaji. Apalagi Pak Faisal lah. Setelah beliau cerita-cerita Pak Habibudin sama Pak Faisal, ternyata ini kata isinya Pak SK. Anak saya itu saya takdirkan tidak bergelut ke agama, kata beliau. Pengen semua itu bergelut ke jadi pengusaha, kata Pak SK.
Tapi wajib semua anak saya dipondokkan 1 tahun, tidak kurang tidak lebih. Tidak kurang tidak lebih, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Makanya saya Pak Pipudin selesai dari pondok 1 tahun pergi ke Amerika, kuliah di Amerika. Ada Pak Faisal ke Jepang. Keren kan kalau kita punya bapak ini. Kalau antum kemana? Ya kan haji juga Bapak antum kan? Ya itu ininya ngerti agama maksudnya itu. Apalagi Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala itu Masya Allah itu ketua masjid di Indonesia. Pak Yusuf Kala itu ketua masjid seluruh Indonesia. Makanya keluarga Kala itu Masya Allah yang ngerti masalah agama. Kan beliau berpikir gitu Pak SK. Ketika seandainya amal saya kurang, saya punya santri-santri yang hafal Quran. Ya, hafal Quran, dan nanti ketika ya semoga ya kita semua masuk surga. Terus kita ngasih kayak semacam apa? Syafaat. Hafiz 10, si Sowir 10, Putra 10. Masa nggak ada yang untuk Pak SK misalnya gitu. Nah, kan gitu itu pemikiran jauh, ya, pemikiran jauh dari seorang yang ngerti agama. Luar biasa. Pak SK ya itu anak beliau humble, semuanya hanya humble, nggak tahu cuma anak beliau yang perempuan nggak, Ustaz nggak ini. Kalau anak beliau yang 2 humble sekali, Pak Faisal sama Pak Afif. Kalau Pak Faisal itu Ustaz kaget, di belakangnya Pak SK pertama kali Ustaz melihat Pak SK, di belakangnya anak beliau namanya Pak Faisal, pakaiannya biasa-biasa saja gitu. Salaman sama Pak SK doang, saya salaman, kira ini satpam. Lah hanya Pak SK kira satpam. Karena pakainya biasa-biasa aja gitu, biasa, kemudian bukan anak bos. Salaman sama Pak Faisal itu, dia datang Pak Faisal. Assalamualaikum Ustaz, saya Faisal, anaknya Pak SK. Masa anak bos yang ini gitu, yang nyodorin salam. Pak Pipudin ya, makanya Masya Allah. Ya, seperti itu ya pelajaran kita hari ini. Berarti orang-orang yang akan masuk, orang akan masuk ya. Yang ini ya dipelajari seperti itu. Ya, orang-orang yang masuk surga berapa berarti yang masuk ke dalam ciri-cirinya? Pertama, orang-orang yang khusyuk sholatnya. Berarti mana tuh masuk nggak? Delete. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka yang perbuatan tidak berguna, mereka menjauhkan diri, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Masuk nggak antum? Delete misalnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Masuklah kita ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Masuklah kita ya. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Berarti orang yang masturbasi atau onani tidak masuk. Paman dibetagha wara adzalika fa'ulun. Walladzina hum amani ma'alim orang yang menepati janji. Berarti berapa ciri-ciri sini? Walladzina 'ala salatihim hafizun. Orang yang istiqomah salat. Ya, 1 2 3 4 5 6 ciri-ciri orang yang akan masuk surga Firdaus. Padahal kalau salah satunya nggak ada, ya mentok-mentoknya surga Aden lah ya. Mentok-mentoknya surga Aden. Ada yang nggak mau masuk surga Aden, wajah zubillah surga Aden tajri min tahtihal anhar ya. Itu mengalir di sana itu sungai-sungai. Sungai itu ada 4 sungai di surga itu disebut. Sungai Efrat, Sungai Tigris, sungai apa lagi namanya? Harus ada 2 lagi. Itu surga yang ada sungai apa lagi sana? Sungai susu, Sungai madu. Makanya aku yang lelah-lelah ngapal Quran sampai nangis-nangis itu bayangin aja. Ngaji habis itu nanti dapat syafaat nerjun di air susu. Setelah itu mandi di air madu, ya khomer di surah Muhammad ya. Masalul jannatil lati fiha anharu min ma'in ghairu asin wa anharu min labanil lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin wa anharu min asalin musaffa. Air khomer ini jadi ini di Sungai Vodka. Anda tahu vodka? Vodka itu dikatakan sebagai khomer paling mahal di dunia. Vodka buatan Rusia. Nah, itu vodka. Loh, kok Ustaz tahu? Ya, orang tahu belum tentu melakukan kan. Kita tahu dan kita enggak terjerumus. Ya, ada vodka, kemudian Amer, kemudian Heineken, apa lagi namanya itu? Bintang.
Lo kok tahu ya kan itu sponsor-sponsornya Real Madrid, Barcelona itu. Ya kan Heineken itu kalau nonton bola pasti ketemu tuh. Heineken ya seperti itu ya. Ya, tapi yang paling mahal itu vodka. Namanya vodka. Makanya kita tahu biar kita enggak lah. Kalau di sini apa? Kalau di Lombok itu orang miskinnya kalau minum tuak, pakai namanya apa minum khamar namanya tuak. Di sini apa bahasa tuak itu? Pohon aren. Oh iya. Tapi ada yang halal tuak itu, tuak manis namanya. Oh itu sewaktu kita berbuka puasa minum itu, masya Allah langsung seger. Tapi yang haram itu adalah yang pahit, itu bisa terbang gitu. Ya, seperti itu. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ya dia hafalkan dan dipahami. Kalau nggak terlalu ribet lah isim fa'il ya, tinggal dihafalkan fa'ilun, kemudian ya fa'ilun, ya usah lupa jelasin lagi. 2 menit lagi ya, belum ini belum adzan, 2 menit lagi. Apa bedanya fa'il dengan isim fa'il? Yang kita belajar isim fa'il ini. Apa itu fa'il, apa itu isim fa'il? Kalau isim fa'il? Wazannya pintar. Ya. Contohnya nih. Daraballahu masalan. Daraballahu masalan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada fa'ilnya nggak di sini? Ya, jelas ada. Siapa? Apa fa'ilnya? Allah. Fa'il. Kalau isim fa'ilnya ada nggak di sini? Nggak ada. Isim fa'ilnya nggak ada. Kenapa nggak ada yang berwazan kayak gitu? Contoh lagi. Nasoro mansurun nasiron. Nasoro mansurun nasiron. Ada fa'ilnya nggak di sini? Orang yang ditolong telah menolong penolong. Artinya, orang yang ditolong telah menolong penolong. Jadi dia pernah ditolong oleh orang. Nah, orang yang menolong dia itu sedang kesusahan, dia yang menolongnya. Sehingga disebut apa? Nasoro mansurun nasir. Orang yang ditolong telah menolong orang yang menolong. Kalau pertanyaannya, fa'ilnya mana ini? Mansur. Karena dia yang menolong kan? Si Mansur ini yang menolong. Nasoro, orang yang ditolong telah menolong. Berarti yang fa'ilnya siapa sini? Mansur. Maf'ulnya